Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa ala ummi dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curah junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada Bapak Andriana Gafar dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sebelum memulai presentasi kali ini. Saya dari kelompok 2 sebagai moderator. Nama saya Salsabila Putri Ramadhani, dan juga saya bersama dua rekan saya bernama Jessica Anggraini dan juga Risma Maulida. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai English Language Learning and SLA Based Approach karya dari George U. Kebler. Lalu kepada bagian-bagian yang akan dijelaskan, pertama saya sendiri akan menjelaskan bab pertama mengenai why every foreign language teacher needs to know about second language acquisition. Yang kedua akan dijelaskan oleh Risma Maulida, dan juga yang ketiga akan dijelaskan oleh Jessica Anggraini. Baik, sebagai permateri yang pertama, izinkan saya untuk mulai menjelaskan materi tentang why every foreign language teacher needs to know about second language acquisition. Materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai why every foreign language teacher needs to know about second language acquisition. SLA membantu guru untuk memahami bagaimana bahasa diproses dalam pikiran siswa, bukan hanya apa yang ada diajarkan di kelas. Dalam praktiknya, sering kita temui siswa yang sudah tahu aturan grammar, misalnya aturan third person, tetapi tidak menggunakan saat berbicara. Ini bukan karena siswa malas ataupun tidak memperhatikan, tetapi karena secara umumnya atau secara kognitif mereka belum siap menggunakan struktur tersebut secara otomatis. Penelitian SLA juga menunjukkan bahwa siswa kelas bahasa asing bukan hanya tempat guru untuk menjelaskan materi, tetapi juga ruang interaksi untuk guru, siswa, dan juga sistem mental siswa itu sendiri. Untuk bahasa yang baru saja dipelajari, bahasa tersebut tidak langsung masuk, karena siswa sendiri harus memproses bahasa tersebut secara aktif, baik secara sadar maupun tidak sadar. Proses ini bersifat dinamis dan bertahap, serta berbeda pada setiap individu. Jadi tidak bisa disamaratakan bagaimana cara mereka mempelajari atau memahami bahasa yang baru mereka pelajari itu. Karena itu, pengajaran bahasa seharusnya menyesuaikan dengan cara alami otak belajar bahasa, bukan hanya memaksakan target kurikulum. Guru yang memahami SLA tersebut akan pertama, lebih tepat dalam menilai kesalahan siswa, kedua, tidak terburu-buru mengoreksi kesalahan yang bersifat perkembangan, dan yang ketiga, mampu merancang pembelajaran sesuai dengan tahap kesiapan siswa itu sendiri. Pada akhirnya, memahami second language acquisition atau SLA ini dapat membantu guru untuk mengajar lebih realistis, sabar dan efektif, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan proses mental siswa itu sendiri, bukan sekedar penyampaian materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Maulida. Kepada Risma, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Maulida. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan slide yang selanjutnya, yaitu The Theoretical Basis of Second Language Learning, atau dasar teori dari pengajaran bahasa kedua. Ini membahas tentang perspektif teoritis utama. Yang pertama ada behaviorism atau behaviorisme, bahasa sebagai pembentukan kebiasaan, imitasi, dan penguatan. Maksud dari kalimat tersebut merujuk pada teori behaviorisme oleh B.F. Skinner. Dalam konteks belajar bahasa, teori ini menganggap bahasa bukanlah sesuatu yang difikirkan, melainkan sesuatu yang dilatih, sampai menjadi otomatis.
Komponen utamanya yaitu imitasi atau peniruan. Belajar bahasa dimulai dengan cara meniru apa yang didengar dari orang lain. Semakin sering seseorang meniru model bahasa yang benar, semakin lancar mereka mengucapkannya. Yang kedua yaitu penguatan. Agar tiruan tadi menjadi kebiasaan permanen, diperlukan penguatan atau respon dari lingkungan. Pandangan ini menganggap bahwa bahasa adalah skill fisik. Sama seperti belajar naik sepeda atau mengetik, bahasa butuh latihan berulang-ulang. Tujuannya adalah agar bahasa keluar secara otomatis tanpa harus menerjemahkan di dalam kepala. Jika kita terus-menerus mempraktekkan pola yang benar, pola itu akan menjadi kebiasaan atau habit. Meskipun teori ini sangat populer, para ahli modern menganggap ini mempunyai kelemahan karena manusia bukan sekedar beo, manusia juga punya kemampuan kreatif untuk menciptakan kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Yang kedua ada innatis perspektif. Pernyataan ini merujuk pada perspektif innatis atau navitisme yang dipelopori oleh ahli bahasa terkenal Noam Chomsky. Maksud utamanya adalah manusia tidak lahir dengan otak yang kosong seperti kertas putih dalam bahasa. Sebaliknya, kita lahir dengan program atau perangkat keras biologis di otak yang memang dirancang khusus untuk memproses bahasa. Alasan mengapa teori ini muncul adalah ada beberapa fakta yang mendasari mengapa para ahli percaya kemampuan ini adalah bawaan. Yang pertama itu kecepatan luar biasa. Anak-anak belajar bahasa yang sangat kompleks dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah kemiskinan stimulus. Anak-anak seringkali bisa menciptakan kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka tidak sekadar meniru, tapi membangun sistem bahasa di otak mereka. Yang ketiga, tahapan yang seragam. Anak-anak di seluruh dunia melewati tahapan belajar bahasa yang hampir sama. Tahap kata tunggal, dua kata, dan sebagainya. Terlepas dari bahasa apa yang mereka pelajari. Perbedaannya dengan behaviorism adalah jika behaviorism itu bahasa dipelajari dari luar atau lingkungan melalui latihan. Sedangkan innatis itu bahasa tumbuh dari dalam asalkan ada paparan yang cukup. Singkatnya, lingkungan adalah pemicu bagi kemampuan alami yang sudah ada dalam otak kita sejak lahir. Selanjutnya yaitu monitor model. Ini adalah teori pemerolehan bahasa kedua yang dikembangkan oleh Stephen Krashen. Inti dari teori ini adalah bahwa bahasa kedua paling baik dikuasai secara alami melalui komunikasi yang bermakna, bukan sekedar menghafal aturan tata bahasa. Model ini terdiri dari 5 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pemerolehan versus pembelajaran. Pemerolehan yaitu proses bawah sadar yang mirip dengan cara anak kecil belajar bahasa ibu. Fokusnya adalah pada pesan atau makna, bukan bentuk. Hasilnya adalah kemampuan spontan dan lancar. Sedangkan pembelajaran yaitu proses sadar melalui instruksi formal, belajar tata bahasa di kelas. Hasilnya adalah tentang bahasa tapi tidak selalu menjamin kelancaran berbicara. Yang kedua ada hipotesis monitor. Ini adalah asal nama model ini. Krashen berpendapat bahwa sistem yang kita pelajari, tata bahasa formal, hanya berfungsi sebagai monitor atau editor. Saat kita bicara, sistem yang didapat yang menghasilkan ucapan. Sistem yang dipelajari bertugas memeriksa dan memperbaiki kesalahan sebelum atau sesudah kita berbicara. Yang ketiga, hipotesis urutan alami. Pembelajaran aturan tata bahasa terjadi dalam urutan yang bisa diprediksi. Beberapa aturan seperti akhiran ing atau lain sebagainya biasanya dikuasai lebih awal daripada aturan lainnya, seperti akhiran s untuk orang ketiga tunggal. Tidak peduli urutan yang diajarkan oleh guru di kelas. Yang keempat itu hipotesis masukan atau input hipotesis atau I+1. Kita memperoleh bahasa jika kita memahami pesan yang disampaikan. I itu maksudnya level kemampuan kita saat ini. +1 maksudnya satu tingkat di atas kemampuan kita. Bahasa baru didapat melalui comprehensible input atau masukan yang dapat dipahami, bukan dengan memaksakan produksi bahasa secara prematur. Yang kelima itu hipotesis saringan afektif.
Kondisi emosional siswa sangat menentukan apakah input bahasa bisa masuk ke otak atau tidak. Jika filternya rendah, siswa merasa percaya diri, termotivasi, dan tidak cemas. Jadi input mudah diserap. Sedangkan jika filternya tinggi, siswa merasa takut salah, tertekan, atau bosan. Input akan terhambat dan tidak menjadi pemerolehan meskipun input tersebut mudah dipahami. Kerasan, tugas guru bukan hanya mengajarkan rumus tata bahasa, melainkan menyediakan input yang menarik dan mudah dipahami dalam suasana kelas yang nyaman dan rendah tekanan. Selanjutnya, interaction and output hypothesis, menyadari celah. Teori dari Merrill Swain menyatakan bahwa saat kita mencoba berbicara atau menulis, kita sering menyadari bahwa kita tidak tahu cara mengatakan sesuatu dengan benar. Selanjutnya, stage of interlanguage development. Tahapan perkembangan interlanguage. Siswa membangun sistem bahasa unik yang berkembang secara bertahap. Yang pertama beginning, yaitu kata tunggal atau frasa hafalan. Yang kedua fronting, menaruh kata tanya atau adverb di depan kalimat. Yang ketiga basic structure, SVO, atau mulai membentuk kalimat secara subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya inversion, yaitu mampu membalik posisi subjek kata kerja dalam pertanyaan. Selanjutnya kompleks, yaitu penggunaan kata kerja bantu dan aturan rumit. Misalnya, akhirannya yaitu error analysis and instructional strategy. Strategi penanganan kesalahan. Guru harus menyesuaikan tindakan berdasarkan kesiapan mental dan jenis kesalahan siswa. Dalam tabel ini adalah contohnya. Ini adalah proses belajar bahasa kedua bukanlah sekedar menghafal kosakata, melainkan sebuah proses perkembangan mental yang sistematis dan kompleks. Bahasa adalah proses bertahap atau interlanguage. Bagaimana cara kita belajar, peran penting kondisi mental, dan strategi guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Risma atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Kepada Jessica, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggraeni. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Problem Interlanguage and the Foreign Language Classroom. Penggunaan bahasa asing di kelas idealnya selaras dengan perkembangan interlanguage peserta didik yang bergerak melalui tahapan pemerolehan tertentu. Pengajaran tidak dapat mengubah urutan tahapan ini, tetapi dapat membantu perkembangan jika sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Berdasarkan teachability hypothesis, pengajaran hanya efektif bila siswa sudah siap secara kognitif. Karena itu, pengajaran tata bahasa sebaiknya berfungsi sebagai masukan yang mendukung, bukan sebagai aturan yang harus dihafal. Yang kedua, implikasi dalam praktik kelas. Pengajaran harus sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Tata bahasa berperan untuk membantu perkembangan, bukan mengontrol bahasa. Penjelasan eksplisit tidak menjamin bahasa tersebut dapat dikuasai. Penilaian sebaiknya menilai perkembangan, bukan sekedar ketepatan bentuk. Selanjutnya adalah input-output interaction revisit. Yang pertama, pemerolehan bahasa bergantung pada hubungan antara input, output, dan interaksi. Input saja tidak cukup. Input harus bermakna dan diproses melalui interaksi untuk dapat berubah menjadi intake. Melalui interaksi, siswa dapat menegosiasikan makna, menyadari bagian bahasa yang belum dikuasai, dan memasukkan bentuk-bentuk baru ke dalam interlanguage mereka. Yang kedua, task-based language learning mendukung proses ini karena mendorong komunikasi bermakna dan produksi bahasa. Melalui tugas dan interaksi, peserta didik mendapatkan umpan balik, memperbaiki bahasa mereka, serta meningkatkan kelancaran dan ketepatan sesuai dengan kesiapan perkembangan bahasa mereka. Untuk kesimpulannya, pengajaran bahasa yang efektif
perlu menyesuaikan dengan tahapan perkembangan dan kemampuan pemrosesan bahasa para peserta didik. Pengajaran tidak bisa memaksakan pemerolehan bahasa, tetapi dapat membantu proses tersebut melalui pemberian input dan interaksi yang tepat. Itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Yang selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari materi yang sudah kami bawakan pada kesempatan kali ini. Pemahaman tentang Second Language Acquisition atau SLA sangat penting dalam pengajaran bahasa asing, di mana pembelajaran bahasa merupakan proses yang bertahap dan juga sistematis, yang dipengaruhi oleh kesiapan kognitif peserta didik, bukan hanya oleh penjelasan guru atau hafalan aturan tata bahasa. Peserta didik membangun interlanguage mereka sendiri sebagai bagian alami dari perkembangan bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa tidak selalu menunjukkan kegagalan, melainkan itu merupakan tanda bahwa proses pemerolehan bahasa sedang berlangsung. Pengajaran yang efektif juga tidak dapat memaksakan pemerolehan bahasa, tetapi dapat mendukungnya melalui pemberian input yang bermakna, interaksi, dan juga kesempatan berproduksi bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dengan menerapkan prinsip psikolinguistik, guru juga dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga mendukung perkembangan bahasa yang berkelanjutan. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.